Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para panitia penyelenggara lomba serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita panjatkan, yang telah memberikan kita segala kekuatan sehingga kita dapat melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil akhir kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia, khususnya umumnya negara-negara lain di berbagai penjuru dunia, sedang ditimpa suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wabah COVID-19 yang sangat mematikan, yang mana wabah tersebut telah merajalela di berbagai penjuru dunia selama kurang lebih 6 bulan lamanya, yang mana mematikan segala perekonomian masyarakat, perekonomian negara-negara yang ada di seluruh dunia, bahkan sampai menghentikan segala aktivitas yang biasa dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada umat manusia bisa menjadi dua tujuan. Yang pertama adalah sebagai azab pada umat manusia yang durhaka kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak percaya kepada Allah, mereka dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang kedua adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada umat manusia agar mereka, orang-orang yang beriman, merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan segala sesuatu, minal khawf, dengan sedikit rasa ketakutan, wal ju', takut kelaparan, wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan takut kehilangan nyawa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Wabasyiris sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar atas ditimpanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabatsum musibah, yaitu orang-orang yang bersabar ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, berdasarkan firman Allah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di setiap kehidupan manusia, baik yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung
bagaimana diri kita menerima musibah tersebut, dengan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menerimanya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah agar mereka diberikan kebaikan, diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepada diri hamba tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah kepada hamba tersebut. Faman radiya, apabila hamba tersebut ridha Allah turunkan musibah kepadanya, falahu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ridha kepada hambanya tersebut. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dimanapun Anda berada, dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di setiap kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Baik dicabutnya nikmat maupun didatangkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Hadirin, kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah wabah COVID-19 yang sangat mematikan ini, yang telah mematikan, yang telah merenggut nyawa ratusan bahkan puluhan juta orang meninggal dunia karena wabah COVID-19 yang sangat mematikan ini? Tujuannya adalah bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang lupa, bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang lurus, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman tentunya agar mereka semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menyikapi wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini sebagai orang-orang yang beriman? Jawabannya yang pertama adalah kita hadapi dengan iman. Maksudnya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wabah COVID-19 terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak akan suatu musibah menimpa seseorang kecuali illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allahu bikulli syai'in alim. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua adalah dengan selalu mengikuti protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, selalu mengenakan masker saat hendak keluar rumah, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah tawakkaltu ala Allah, yaitu menyerahkan diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada kita semua orang-orang yang beriman agar kita terhindar dari wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Itulah 3 sikap yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang beriman dalam menghadapi wabah-wabah yang sangat mematikan, termasuk wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya, menjauhkan kita dari wabah-wabah yang sangat mematikan, termasuk wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita dan kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang-orang yang beriman selalu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena Al-Fakir sendiri juga masih belajar. Hadanallahi wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.